Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an walhiqna bis-shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dapat menyambung kegiatan kita. Mudah-mudahan selalu dilimpahi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung di halaman 197 yaitu di paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah al-lafdhur rabi' az-zikru wa tazkir. Istilah yang keempat atau lafaz yang keempat yang bergeser maknanya, yaitu makna dari az-zikir dan tazkir. Faqad qala Allah Ta'ala wa zakkir fa inna az-zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berzikirlah, sesungguhnya zikir itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Az-Zariyat 55. Waqad warada fis sana'i ala majalis az-zikri akhbarun katsiratun. Dan muncul atau datang dalam hal memuji atas majelis-majelis zikir, berita-berita atau hadis-hadis yang banyak. Maksudnya ada dalil-dalil berupa hadis yang banyak mengenai pujian terhadap majelis zikir. Kaqaulihi, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannati fartau." Apabila kamu melalui atau lalu di dekat taman-taman surga, fartau, maka ikutlah di dalamnya atau ikutlah kegiatannya. Qila, orang bertanya, wa ma riyadul jannah, apakah taman-taman surga itu? Qala, Rasulullah menjawab, majalisuz zikri, adalah majelis zikir. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dan lain-lainnya seperti yang dijelaskan di bawah. Wa fil hadis, ada juga dalam satu hadis, innallaha ta'ala
inna lillahi ta'ala malaikatun sayyahina fid dunya siwa malaikatil khalq idza ra'au majalis az-zikri yunadi ba'dhum ba'dan ala halummu ila bughyatikum fayatunahum wa yahfuna bihim wa yastami'una ala fadhkurullaha wa zakaru anfusakum. Sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat-malaikat sayyahina fid dunya yang berkeliling di dunia selain malaikat-malaikat yang menjaga makhluk. Idza ra'au, apabila mereka melihat majelis-majelis zikir, mereka saling memanggil antara sebagian kepada sebagian yang lain. Yunadi ba'dhum ba'dhum. Jadi mereka saling memanggil. Ala halummu, wahai marilah kepada hal yang kamu inginkan. Fayatunahu, maka mereka para malaikat itu mendatanginya. Wa yahfuna bihim, dan mereka berkeliling di sekelilingnya. Wa yastami'una, dan mereka mendengar. Ala fadhkurullah, ingatlah, berzikirlah kamu kepada Allah. Wa zakaru anfusahum, dan mereka akan berzikir menyebut nama diri kamu, para malaikat, kata Rasulullah. Fanaqala dzalika ila ma nara aksarul wa'at fi hadzal zaman yuwadhibuna alaihi wa huwa al-qasasu wal ash'aru was-satahu wat-tamat. Maka makna zikir seperti yang terdapat dalam hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis itu berubah kepada apa? Kepada apa yang engkau lihat kebanyakan para dai. Wa'az itu kalau sekarang dai lah, mubalik. Di zaman Imam Ghazali, di hadzal zaman, dalam pada masa ini itu maksudnya di masa Imam Al-Ghazali. Yuwazibuna alaihi, dan mereka tekun atasnya, menekuninya. Apa dia? Wal qasas, itu cerita-cerita dongeng. Wal ash'ar, dan puisi-puisi syair. Was-satah itu kata-kata aneh. Ya. Wat-tamat, dan itu kata-kata yang dibolak-balik. Itu disebut zikir. Ammal qasas, adapun kisah-kisah, fahiya bid'ah. Artinya maksudnya kalau kisah qasas itu dikatakan itu zikir, itu bid'ah. Wa qad warada nahyu salafi anil julus ila al-qasas. Dan ada pula muncul dalil atau datang larangan salafus saleh tentang duduk kepada tukang-tukang cerita
Al-Qassas. Wa qalu, dan mereka berkata, lam yakun zalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak dijadikan itu sebagai majelis zikir. Wala fi zamani Abi Bakrin, dan tidak juga di dalam pada masa Abu Bakar. Wala Umar, dan juga tidak juga di zaman Umar radhiyallahu anhu. Hatta zaharat al-fitnatu wa zahara al-qassas, sampai muncul al-fitnah. Al-fitnah ini tragedi konflik di kalangan generasi berikutnya. Maka muncul pula al-qassas, tukang cerita. Tukang cerita yang katanya itu adalah majlis zikir. Waruya anna ibn Umar ibn Umar radhiyallahu anhu kharaja min al-masjid faqala, dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar dari masjid pada suatu kali. Faqala, beliau berkata, ma akhrajani illa al-qas, falaulahu lama kharaj. Tidak ada yang mengeluarkan aku, yang menyebabkan aku keluar dari masjid, illa al-qas, kecuali si tukang cerita. Walaulahu lama kharaj. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan keluar dari masjid. Wa qala Damrah, qultu li Sufyan as-Sawri, nastaqbilul qas bi wujuhina. Faqala wallau bid'a zuhurakum. وقالوا ابن عون دخلت على ابن سيرين فقال ما كان اليوم من خير فقلت نهي الأمير القصاص أن يقصوا. فقال وفق للصواب. Ad-Damrah berkata, aku mengatakan kepada Sufyan as-Sawri, telah datang atau menghadap seorang tukang kisah, tukang cerita di hadapan kami. Faqala, maka Sufyan as-Sawri mengatakan, menjawab, wallau al-bid'a zuhurakum, maka hindarilah bid'ah itu ke belakang kamu. Wa qala Ibnu Aun mengatakan, aku bertamu kepada Ibnu Sirin. Faqala, maka dia berkata, apakah hari ini yang baik, yang dianggap baik? Faqultu, maka aku mengatakan, yaitu seorang amir, seorang pejabat melarang tukang cerita untuk berkisah. Maka dia berkata, mudah-mudahan diberi taufik kepada hal yang benar. Ya. Jadi ini adalah istilah keempat yang bergeser maknanya. Makna yang semula ya tentang zikir dan majlis zikir. Nah, pada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Itu majelis-majelis zikir itu berganti dengan majelis-majelis kisah atau cerita. Jadi sebetulnya Al-Qasas itu sudah ada di zaman jahiliyah, sudah ada. Ya. Yang disebut apa namanya, lahwal hadis, lahwul hadis. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Ya, surat Luqman. Ya, di zaman dulu itu hiburan, ya itulah Al-Qasas. Jadi di zaman Rasulullah kena apa dilarang mendengarkan tukang-tukang kisah itu, tukang-tukang cerita itu, ya, karena melalaikan, menyesatkan isi cerita itu dengan dongeng-dongeng, maka dilarang. Sejak turun ayat-ayat yang melarang itu, sahabat tidak lagi mendengarkan tukang-tukang cerita. Kalau kita ada juga tukang cerita itu dulu, ya, duduk di suatu tempat, ya, dia bercerita dan orang mendengar, orang memberikan sumbangan kepada dia. Nah, seperti cerita burung gasiang, cerita Cindua Mato, ya seperti itulah kira-kira yang dongeng-dongeng yang disampaikan oleh para tukang cerita. Ya sudah, setelah itu tidak ada lagi, karena dikoreksi oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat itu, yaitu sesuatu yang bisa melalaikan dan menyesatkan, juga menyesatkan keimanan, akidah, dengan kisah-kisah dongeng yang macam-macam. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dan banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa acara-acara apa namanya itu, Al-Qasas itu, orang-orang tukang cerita itu yang berkumpul untuk menyampaikan cerita-cerita itu berubah menjadi majelis-majelis zikir, yaitu apa namanya, memberikan pelajaran dan membaca kalimat-kalimat thayyibat, ya, untuk mengingatkan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang majelis-majelis zikir. Jadi dijelaskan dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut majelis zikir itu dengan riyadul jannah, dengan taman-taman surga. Dan juga disebutkan juga dalam hadis yang dinukilkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentang malaikat yang berkeliling di dunia ini. Ada sekelompok malaikat yang kerjanya berkeliling di dunia ini, itu mencari, dan apabila mereka melihat majelis zikir, mereka saling memanggil, ini dia, dan mereka tawaf atau berkeliling di majelis zikir dan sambil juga mendengarkan. Maka Rasulullah memberikan tausiah, fadzkurullah, maka berzikirlah kamu kepada Allah, wa zakaru anfusakum, dan para malaikat itu nanti akan mengingat, akan menyebut juga diri kamu.
Kenapa Al-Qasas itu? Al-Qasas fahiya bid'ah. Ya karena sudah dilarang oleh Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Dan dalam berbagai ayatnya itu ya seperti tentang lahwul hadis. Jadi kisah-kisah itu disebut lahwul hadis. Dan itu setelah turunnya ayat-ayat itu, maka para sahabat melarang mendengar tukang kisah. Ya, artinya itu di zaman para sahabat dan tabi'in menyadari bahwa itu sudah tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan tidak ada juga di zaman Abu Bakar. Tidak juga di zaman Umar radhiyallahu anhu. Sampai muncul konflik-konflik. Ya, ini tentang fitnah itu juga berbeda. Apa yang disebut fitnah, ada yang mengatakan konflik antara Utsman pada pengikut Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dan penentang-penentangnya, yaitu di Garimsi. Sebabnya konflik itu karena Abu Bakar Utsman bin Affan mengirim seorang gubernur yang tidak diharapkan oleh penduduk Mesir. Ya, tidak sesuai dengan pilihan mereka. Jadi terjadilah konflik. Itu konflik pertama sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Konflik yang kedua itu terjadinya konflik Jamal atau perang Jamal, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Ya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, tapi berakhir dengan damai. Tapi konflik yang besar adalah konflik yang disebut fitnah al-kubra, yaitu konflik antara Ali dengan Muawiyah. Nah, di suasana seperti itu muncul kembali di tukang cerita. Maka itu dicegah oleh para sahabat yang masih hidup. Ibnu Umar mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia kalau ada tukang cerita dalam masjid, dia keluar. Dan juga seperti kata-kata Sufyan Tsauri, itu untuk menganjurkan supaya meninggalkan tukang cerita. Ya. Karena sudah menyimpang dari majelis zikir yang pernah ada yang banyak di zaman Rasulullah SAW. Dan itu tidak tukang-tukang kisah itu tidak disebut majelis zikir. Karena itu banyak, kalau dia bercerita tentang Rasulullah SAW, siapa yang mengontrol tukang cerita supaya ceritanya itu benar, sehingga itu bisa menyesatkan orang-orang yang mendengar. Dianggap itu sesuatu yang benar. Itu akibat buruk daripada Al-Qasas. Nah, demikian juga Ibnu Sirin, seorang tabi'in juga yang melarang, yang setuju, yang mengaminkan pernyataan Ibnu Aun, ya, untuk agar
penguasa melarang tukang-tukang cerita yang itu untuk mendongeng atau berkisah. Ini untuk sementara tentang istilah zikir yang sudah bergeser maknanya kepada semacam apa ini majelis zikir berubah menjadi majelis al-qasas, majelis cerita. Dan juga tapi syair-syair ini juga akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata aneh, as-satah. As-satah ini kata-kata aneh yang muncul dari orang yang mabuk atau pingsan. Ya. Ada muncul gejala-gejala pada kaum sufi di zaman sufi hulu, yang sufi ekstrim, yang karena dia zikir lalu dia pingsan dan mengeluarkan kata-kata satah, kata-kata aneh. Itu disebut, nah itulah hakikat zikir, dan ini yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian juga tomat itu kata-kata yang dibolak-balik, yang kata yang tak berfaedah menjadi berfaedah, seperti mantra-mantra yang tidak tahu apa artinya, jadi berarti. Seperti membaca kul huwallah sunsat. Tahu seperti apa membaca kul huwallah sunsat? Itu bukan zikir. Tidak termasuk itu makna dari zikir yang banyak dilakukan di zaman Imam Al-Ghazali. Memutar balik kata-kata. Itu tamat. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ya. Zikir ini kan bentuk ibadah Islam yang isinya mengingat Allah dan pujian kepada Allah. Tapi sekarang ini sudah banyak meniru cara-cara orang Kristen. Tapi kemas dalam bentuk tari kolosal itu memakai bahasa Indonesia yang umum dilakukan oleh kita. Di televisi banyak juga. Ya banyak dia yang dibuat kolosal, seperti musik di yang musik yang ramai-ramai itu apa namanya? Tapi itu tidak termasuk zikir. Insya-Allah lagi untuk tabligh tapi ibadah. Yang zikir itu zikir itu yang mengarah mengingat kepada Allah SWT, bukan hiburan. Bukan hiburan. Kalau itu kan hiburan, ada musik. Hiburan itu bisa melalaikan kita daripada mengingat Allah, justru karena pendengaran kita itu kan juga mempengaruhi otak kita. Kalau yang menonjol itu kan nyanyinya, iramanya yang indah, kita lupa kepada intinya. Lupa kepada inti daripada apa yang disampaikan. Jadi itu makanya dalam sholat itu makruh hukumnya kalau
terlalu seperti orang musabaqah itu. Kalau ada orang jadi imam seperti baca Al-Quran waktu musabaqah itu, ya itu ya mungkin saja menarik orang yang mendengar, tapi juga bisa juga kelamaan gitu. Ya dengan bacaan tilawah yang biasa, dengan irama yang indah. Kalau keindahan bacaan itu memang dituntut, tapi dihindari apa namanya itu tatwil wa tarahmud. Tatwil itu membaca uh, mat 6 harakat semua itu, dan berlebih dari 6 harakat. Kalau tarahmud itu terlalu banyak cengkok-cengkoknya, itu makruh. Karena dikhawatirkan itu orang hanya terpesona karena iramanya saja, karena cengkok-cengkoknya itu aja, lupa kepada isi. Ya. Ya. Kalau itu ada apanya itu kebenaran ceritanya dan bukan dongeng yang bisa menyesatkan, dimasukkan kepada materi ceramah tidak masalah. Jadi kan wa'az ini, para mubalik ini kadang-kadang mengubah atau mengolah cerita-cerita yang tidak ada sumbernya, tidak ada apanya, sehingga dianggap orang sebagai sesuatu yang benar. Kalau cerita-cerita biasa, ngobrol-ngobrol di kedai kopi, ya tidak dianggap zikir, tidak masalah. Ini yang dia, majelis zikir itu berubah menjadi majelis-majelis yang lahul hadis. Dan itu yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi zikir itu kan mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi zikir itu berkata-kata, tidak berkata-kata, tidak bergerak, tidak bersuara, ya kan gitu. Itu zikir kan. Jadi ada juga orang yang sering berzikir itu, tetapi dia masih merasakan dirinya tak apa lagi, tak hebat, tak pintar, tak apa gitu. Sedangkan kita berzikir itu kan memastikan diri sebelum mati mengingat Allah kan gitu. Ya. Bahwa kita itu tidak ada siapa-siapanya kan gitu. Jadi yang saya pertanyakan, zikir itu apakah ada zikir itu yang sampai atau tidak gitu. Dengan hikmahnya zikir tadi. Ya, nanti kan akan ada itu apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dengan zikir yang sebenarnya. Ya. Jadi, ya zikir itu hadirnya ya, kehadiran
Allah SWT di dalam kalbu kita. Ya. Ada zikrul lisan, itu yang kita ucapkan. Ada zikrul batin atau zikrul qalbi, itu yang kita yang apa yang kita latih supaya kalbu kita itu selalu ingat kepada Allah SWT. Ya. Nah, jangan terlalu dalam dulu. Nah, nanti itu itu saja. Kalau ada sebesar zarah atau sebesar biji sawi kesombongan dalam hatinya, ya, dalam berzikir, maka pahalanya hilang. Jadi tidak boleh jadi mesti memurnikan amal ibadah kita dari rasa sombong, merasa paling taat, merasa paling sunnah, merasa apa itu mesti dihilangkan supaya ibadah kita itu murni, bersih, ya, sehingga jadi sombong, ria, karena sombong itu ria ataunya ya, memamerkan sesuatu pada orang supaya mendapat pujian. Itu juga akan menghilangkan pahala amal. Ya, itu akan nanti ada pelajarannya tentang itu ya, pada bagian-bagian berikut. Ya. Hah? Kenapa? Dalam riwayat-riwayat ketika turun wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla sabilillahi wa ilm, itu karena orang lebih tertarik mendengar Al-Qassas ini. Itu jangan dengar itu Muhammad. Itu kan cerita-cerita kuno yang enggak ada apanya. Dongeng-dongeng kuno. Usturul awal. Asatirul awalin. Ya. Datanglah tukang-tukang kisah ini dengan kisah-kisah yang lebih menarik. Ya. Sehingga orang lalai dan maturul ayat. Jadi Al-Qassas itu juga ya segala cerita-cerita yang di masa itu hangat ya, sebagai hiburan, sebagai juga tandingan daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu Al-Qassas itu ya satu budaya ya, yang hidup dalam masyarakat. Ya contohnya Al-Qassas itu menyampaikan cerita-cerita bagaimana kemewahan atau keajaiban yang terjadi di apa namanya itu di imperium di Persia atau Romawi atau bagaimana ya seperti itu. Kalau dulu, zaman dulu, karena tidak ada apa ini YouTube, tidak ada televisi, ya Al-Qassas itu kan cerita, itulah hiburan. Ya. Orang tua kita bercerita ketika sunat Rasul, itu dipanggil itu tukang cerita, itu bercerita. Dan, supaya yang menjaga yang bersunat ini tidak tidur.
yang ini yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali supaya majelis zikir itu dikembalikan kepada asalnya, tidak diisi dengan al-qisas ini dan kisah-kisah ini dan al-qasas ya al-qasas. Ya. Ya, zikir itu zikir kalimat-kalimat thayyibah yang apa namanya itu yang maksurah, bisa maksurah itu yang ada dipraktekkan oleh ulama-ulama salaf. Itulah isi zikir. Ya, kalau zikir, ya kalau majelis zikir tentu zikir bersama-sama. Untuk apa kita bersama-sama kalau juga zikir sendiri-sendiri? Jadi pilih atau gunakan zikir al-azkar al-maksurah. Ya. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Kalau dari dia pikir sendiri, namanya Fatih Al-Fatih Abdullah bin Al-Wihad. Iya. Itu diambil dari kalimat-kalimat thayyibah juga. Cuma disusun sendiri. Ya. Nah, jadi tidak ada yang la ilaha illallah. Ya. Ada kalimat alhamdulillah dan seterusnya itu disusun dalam satu susunan yang dibaca bersama-sama. Tidak ada yang di luar yang maksurah. Itu yang dipraktekkan yang Habib dari Palembang. Semuanya yang zikir-zikir yang biasa kita baca. Cuma disusun lebih runtut, lebih apa. Dan semuanya terdiri dari zikir-zikir yang sudah ada. Jadi tidak ada yang baru. Tidak ada zikir baru. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Kemudian ini pelajaran supaya kita mawas supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.